introduksi ya untuk kolektif Gemuruh Geeks. Mungkin bisa ceritakan, mungkin dari Akang atau Ponsel, ceritakan bagaimana kalian akhirnya kalian bisa berkumpul dan kemudian mulai aktif banyak membuat pagelaran. Monggo silakan, bisa dimulai dari Akang atau mungkin dari Ponsel. Akang dulu Akang. Akang lebih lebih lama join ke ini sih Mas Gemuruh daripada aku gitu. Oke, monggo silakan. Senior. Mungkin Akang bisa jelasin teman-teman yang mungkin belum kenal dengan kolektif Gemuruh Geeks ini. Oke. eh, Awalnya Gemuruh mungkin ya. Jadi aku sendiri ikut Gemuruh itu saat Gemuruh udah berjalan beberapa kali membuat gigs. Jadi aku baru datang. Jadi waktu kalau dulu Gemuruh itu awal terbentuk tuh gara-gara teman-teman tuh seneng nonton gigs. Jadi dari kita nonton datang ke gigs, habis itu teman-teman di sana kenal satu-satu, terus mereka berpikir, "Ya, gimana ya kalau kita buat gigs sendiri?" Waktu itu kalau nggak salah kalau nggak salah tuh sekitar tahun 2017-an. Tahun 2017-an mulai nonton gigs. Habis itu gabung gabung di sebuah grup WhatsApp. Gabung di sebuah grup WhatsApp sampai akhirnya kita teman-teman itu membuat Gemuruh Gigs yang pertama tahun 2000, itu juga tahun 2019. Tahun 2019 itu Gemuruh Gigs pertama itu dibuat. Nah itu tahun 2019 itu aku sendiri datang itu sebagai penonton yang nggak kenal siapa-siapa, ceritanya gitu. Di waktu itu Gemuruh pertama itu aku datang, jadi aku pindah ke Semarang tuh tahun 2017, terus datang ke Gemuruh Gigs yang nggak kenal siapa-siapa. Kemudian di sana Gemuruh Gigs ini berjalan sampai yang ketiga di tahun 2020. Tahun 2020 kemudian waktu itu pandemik tuh mulai datang. Habis itu Gemuruh sempat berhenti beberapa apa beberapa berapa kali sih, sempat gak bisa bikin gigs dulu waktu itu. Kalau bagi Ponsel gimana Sel? Dari kamu Sel? Pak, aku masuknya itu ya hampir apa ya, nggak gitu saya sama akun. Jadi masuknya itu setelah beberapa gigs di Gemuruh itu ada. Kalau aku pribadi sih masuknya itu ketika pandemi kalau nggak salah. Jadi waktu itu tuh pandemi, Gemuruh itu bingung maksudnya ada acara sebagainya. Akhirnya beberapa anak dari Gemuruh itu bikin gigs di studio. Terus juga dari studio itu ya maksudnya semakin macam apa ya, PPKM udah tidak begitu ketat, akhirnya itu bikin masalah yang lebih gede dari sekedar gigs studio. Betul. Oh, surat pilihan. Oke, mungkin lebih bisa ceritakan maksudnya atas keresahan apa atau mungkin atas dasar apa kalian kemudian membuat kolektif ini. Aku agak menambahi ya. Maksudnya ini kalau dari perhatian orang, aku sendiri kan mungkin tidak terlibat dalam Gemuruh Gigs. Jadi Gemuruh Gigs ini menjadi menarik karena dari banyaknya kolektif event organizer di Semarang itu, yang Gemuruh Gigs ini menjadi menarik karena mereka masih mempercayai apa ya, etos-etos kerja yang bertindak dengan semangat kemandirian gitu. Jadi di tahun berapa ya, kira-kira mungkin 2020 sebelum pandemi itu mereka mulai merancang bagaimana sih kolektif ini bisa hidup dengan baik, dengan mengupayakan gigs mandirinya yang berbayar gitu loh. Dan mereka mengadakan sebuah gigs studio gigs yang teratur gitu dengan biaya tiket mungkin 5.000 Kang ya, kalau nggak salah ya. Iya. Dan kemudian itu lakunya itu dalam skala studio gig itu 60 penonton itu kan gede ya Gar ya. Dan itu kemudian berlangsung dengan teratur gitu. Itu upaya pertama mereka dalam konteks itu ya, maksudnya dalam semangat
etos kerja kemandirian itu maksudnya itu perlu apa ya, di titik gitu, di bold. Lah nek awakmu dhewe kan, maksudnya ketika kamu mengupayakan studio gig di Studio 66 itu kira-kira apa yang menjadi keresahanmu sendiri gitu, Oh iya. sehingga akhirnya memulai itu. Oh iya, jadi yang waktu di Studio 66 itu kan itu mulai masuk ke waktu pandemik. Jadi di waktu pandemik itu nyari tempat untuk membuat itu susah banget karena satu masalah perizinan dan orangnya itu nggak berani. Nah, terus di Studio Gigs itu dia mengizinkan kita untuk membuat gigs di situ, walaupun kita di situ juga akhirnya kepikiran bahwa kalau membuat gigs pasti nanti takutnya menyebarkan virus itu kan, jadi ada klaster-klaster baru mungkin. Cuman waktu itu mungkin gara-gara kita berpikir sampai situ dan kita terlalu senang dan waktu itu masih semangat lah, dan waktu itu masih semangat, akhirnya kita nggak terlalu memikirkan tentang virus itu tersebar atau gimana gitu. Kita tetap buat gigs, kita tetap buat gigs itu, Studio Gigs itu. Jadi awalnya gara-gara di Semarang waktu itu keresahannya nggak ada gigs mas waktu pandemik itu, jadinya kita berpikir ya udah yuk kita buat gigs yang bisa kita buat itu di mana. Akhirnya alternatifnya di Studio Gigs. Terus waktu itu kita sempat kayak ada kepikiran gini sih mas, ini Studio Gig kalau misalnya kita pakai tiketing sopan apa enggak ya, kita nanti takutnya sama hitungannya kan kita baru tuh, ini anak-anak yang maksudnya kalau dikatakan dari umur itu kan enggak, baru aja nyemplung nih ke musik di kota Semarang. Nah terus takutnya nanti yang di atas ini sempat pikiran kayak gitu, maksudnya bakal ada omongan-omongan gimana nggak ya kalau kita niketing Studio Gigs tuh. Sempat ada kepikiran kayak gitu mas, tapi akhirnya pikiran kayak gitu terpatahkan gara-gara tapi kayaknya emang butuh sih, maksudnya butuh tuh biar ada perputarannya, kemudian biar gigs ini bisa terus jalan seperti itu. Terus yang mencari harga yang pas aja, kayaknya 5.000 ini udah cukup pas untuk nominal Studio waktu kemarin itu. 5.000 laku sekitar 60 ya. Dan suka, dan karena kita ngelakuin sampai sekarang karena senang gitu. Iya. Tapi ya Sel, nek menurutmu Sel, aku sih agak tertarik dengan kalian ini yang masih berkelindan dengan semangat kemandirian. Menarik. Konteksnya berarti mas, pertanyaannya ya semangat kemandirian dan sekitarnya itu ya. Sekitarnya ya. Kalau dari aku pribadi sih ya itu, maksudnya aku melihat ketika ketika misal nggak ada kolektif yang kolektif musik yang mengorganisir band-band katakanlah underground dan sebagainya, aku berpikirannya ya iki terlalu eman ketika ada teman dekat ataupun teman gitu ada punya band terus karyanya bagus dan perlu di blow up, kenapa enggak. Jadi ada rasa rasa sayang sing iki band apik cuma kok ora tau main jatuhnya itu. Kalau dari aku pribadi, mungkin juga dari teman-teman pun ketika diskusi pun itu cukup jadi perbincangan ketika ada suatu band yang menurut anak-anak itu bagus itu, kenapa enggak dimainkan. Jadi ya itu benar kata Akang tadi, menjaga perputaran itu biar tetap ada. Oh iya. Studio Gig, aku terakhir nggak Studio Gig ketoke tahun 2019 juga. Itu terakhir aku ngorganiser gig ya. Itu nampung band Inggris Grup Skaya dan band Malaysia Kastrakas. Menarik sih sebenarnya, dan aku tuh yang heran itu, aku sama Gana ini terakhir bahkan bikin ini ya Gar ya, yang band temen dari Malaysia tuh loh Gar, Pipi Rise ya Pipi Rise ya, menghidupkan kembali platform gig lama yang lama hibernasi, low frekuensi. Dan waktu itu
Terus gimana? Terus? Enggak, maksudnya aku tidak terpikir, oh iya ya, ini acara ini perlu untuk berkelanjutan dan aku perlu untuk menjual tiketnya, walaupun mungkin eh, seperti Akang tadi, maksudnya mencari peta ini pantasnya dijual berapa itu kok aku tidak terpikir gitu loh. Iya. Nah hebatnya mereka terpikir sih, maksudnya mereka terpikir dan kemudian mengeksekusi sesuatu supaya gig itu berkelanjutan. Itu yang menarik sih, maksudnya berpikir sustain itu kan hal yang basis sebenarnya, dan kita mungkin terlupa waktu itu. Iya. Ya, dulu itu kalau misalnya sedikit mungkin kita ini ya, studio gig yang mungkin setelah beberapa kali Lestat itu loh tahun 2015 ketika memang angka 47 juga pas main. Iya. Angka 47 itu kembali mulai main lagi setelah beberapa tahun. Dan di Lestat itu ada band dari Bandung, ada Frost, kemudian ada Matiasu, terus siapa lagi ya? Kayaknya itu sih. Ada satu lagi pokoknya. Jadi di situ itu memang akhirnya bareng di Square kan? yang Itu di Togosari ya. Ya sisi tahu sih. Ya ngomong sih. Enggak ngomong sih. Silakan. Kamu sih. Enggak sih, ya menarik ya. Itu tahun 2015 kalau tidak salah. Jadi di Lestat itu AK47 itu main pertama kali setelah vakum sekian lama ya. Waktu itu ada turnya Matiasu sama Frost tadi ya. Itu tuh ya menarik sih. Maksudnya kayaknya mereka juga tidak menerapkan tiket berbayar juga kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah itu juga tidak berbayar. Penyelenggaranya kayaknya Hookers kolektif sama siapa sih ya, berkolaborasi dengan siapa gitu. Itu kalau ya itu tahun 2015. Tahun sebelumnya itu pernah di Telogosari, itu di dekat di Truntum. Di situ kan ada studio yang di situ tuh anak skenator, anak-anak Telogosari itu tuh pernah kayak kita tuh bikin kayak cuman 2-3 band. Kamu ingat nggak? AK47, Sakit Fruit, terus sama satu lagi siapa gitu, ada 3 band. Mungkin di situ awal mula mulai untuk membuat studio gig. Tapi setelah itu kemudian yang aku ingat 2015 itu yang diorganisir sama ini ya, Rizky ya, yang Pak Mas Rifki ya. yang 2015 itu yang ada tournya itu band. Kalau ngomong studio gig, iya. Kalau ngomong studio gig sih teman-teman pertama ini seingatku ya. Coba nanti kalau salah dikonfirmasi ke teman-teman yang lain. Maksudnya kalau di tahun-tahun ini Lestat itu menarik ini Lestat nih. Lestat ini aku kira bahkan menjadi sebuah dalam konteks studio gig itu menjadi acara pertamanya teman-teman dari skena hardcore punk di Semarang gitu loh. Namanya kalau tidak salah ke Sunday Riot. Jadi mereka meminjam, tapi tidak di studionya sih. Mereka meminjam alat-alat dari Lestat, kemudian dipindahkan di halaman belakang dan kemudian membuat acara di situ. Sekitar tahun 98 mungkin tuh. 98 ya, 98 99. Tapi konteksnya seperti itu. Dan bekerja samanya dengan kolaboratornya dengan studio Lestat. Oke, mungkin bisa ceritakan untuk Gemuruh sendiri sebenarnya bisa ceritakan ada siapa saja sih, mungkin bisa merekomendasikan siapa sih yang perlu kita cek nih, mungkin dari teman-teman dari Gemuruh ini, mungkin juga ada band yang, dan juga kemarin juga habis ada yang merilis album juga ya, mungkin bisa ceritakan. Kang, duluan Kang. Ayo, sampo segi. Ayo akan tinggi loh. Jadi
kemarin itu kebetulan apa Gemuruh habis kolaborasi dengan Histeria masih dalam satu rangkaiannya acara Histeria yang kemarin apa ya Mas Histeria kemarin Pentakaleps ya. masih Nah, dalam rangkaian Pentakaleps Histeria, jadi kita eh, dibebaskan untuk mau merespon apa namanya Pentakaleps itu yang kemarin bertepatan di daerah Gendung ya itu ya Tambak Rejo. Rejo itu mau direspon seperti apa. Nah terus kebetulan di teman-teman dari Gemuruh ini kan ada yang punya band nih. Waktu itu si Dev sama Tendi itu punya band namanya Rakarma, dan mereka kebetulan aja baru merilis sebuah EP-nya mereka. Terus di situ kita ngeresponnya ya udah sekalian aja dibikin launchingnya mereka, showcase-nya mereka. Terus waktu itu kita nyari tempat di daerah Tambak Rejo. Ada yang menarik Mas, yang menarik tuh buat gigs di bawah jembatan. Itu aku belum pernah kemarin, itu pertama kali di bawah jembatan Tambak Rejo. Gimana nih ya, anjir kan. Milihnya di bawah jembatan tuh gara-gara salah satunya ya menghindari badan kayak gitu, dan tempatnya kebetulan waktu itu kan di sana daerah yang rob ya, kebetulan di bawah jembatan tuh pas rob itu nggak begitu terkena, jadinya kita milih tempat di situ. Sel, Mungkin nambah dari Akang siapa aja yang ada di Gemur dalam arti band gitu ya Mas. Eh, Bisa band, bisa personal loh. oh ya banyak sih sebenarnya, karena maksudnya setahuku sih Gemur itu emang terbentuk dari ini ya, dari tongkrongan, dan di tongkrongan itu maksudnya itu banyak anak-anak yang terlibat, dan terhitung berarti ada Wall, terus Woman in Blue, Atras, terus ada Unless, terus ada Wakapusara, terus apa lagi ya Kang? Rakarma 6. Bisa ceritain satu-satu nggak apa-apa. Band ini apa? Sekilas nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa diceritakan saja. Kalau yang Wall itu bandnya Akang itu alternatif rock ya Kang, masuk grunge gitu. Terus ada Rakarma yang kemarin baru rilis EP itu masuknya stoner doom gitu. Terus ada Swakapusara itu black metal gitu, DSPM. Terus ada Unless yang genrenya itu emo. Woman in Bloom itu kan misalnya itu sekitar hardcore crossover gitu, crash punk gitu. Terus ya Kang, apa lagi Kang? Disney, oh ini Mas, ada Panji satu Disney, Disney. ya. Itu juga satu teman Gemuruh nih. Anak-anak Gemuruh itu Disney itu ya hardcore punk gitu, keras. Nah, banyak sih. Karena per anak itu kebanyakan ini sih nggak cuma punya band satu doang Mas. Ada dua, ada yang 3 gitu. Ya. Dan kebetulannya tuh teman-teman yang gabung di Gemuruh ini suka sama musiknya tuh beda-beda gitu loh Mas. Jadinya nggak yang terpadu sama Gemuruh musiknya misal katakan musik keras atau musik itu, enggak, ada juga yang sukanya musik yang kalem, terus ada yang mereka punya band kalem kayak gitu. Jadinya cukup banyak dari itunya. Dan itu pun pada akhirnya mempengaruhi ini sih Mas, pengisi yang Gemuruh bikin gitu. Salah satunya di Gemuruh 5 itu ada Mandors yang maksudnya itu di luar dari kata musik-musik keras lah gitu. Itu juga pada akhirnya mempengaruhi line up apa aja yang Gemuruh bawa gitu. Gak cuma terpatok pada satu genre doang. Menarik ya. Soalnya kita dulu itu mungkin ya nggak kepikiran memiliki kolektif seperti itu ya, karena memang maksudnya itu hanya 1-2, dan akhirnya misalnya pun dikerjakan kolektif tuh terus baru sing ngerjaake siji wong loro to, akhirnya misalnya konteksnya acara itu juga pernah terjadi. Tetapi ketika mendengar apa yang telah kalian sampaikan gitu, melihat antusiasme kalian itu
akan sangat mempengaruhi sekali dengan kemunculan band-band baru yang dimana mereka pun banyak yang akhirnya merasa akan dapat memiliki tempat untuk mengaktualisasikan diri. Yang kedua adalah kalian akan menjadi sebuah komunitas yang besar gitu loh, komunitas yang kalian bisa bahkan terbuka dengan band apapun yang dimana kalian terkumpul secara organik. Iya. Mungkin Kecil mau nambahin? Iya sih, maksudnya menariknya begini ya. Mungkin aku nggak ngerti ya, apakah di Semarang pernah ada sebuah wadah musisi gitu yang mewadahi musisi-musisi yang multi genre gitu loh. Karena ini zamannya dewe karena berbasis pada satu ketertarikan pada satu genre tertentu dan kemudian membuat apa gitu. Seperti awakmu Avant Garden People apa? Avant Garden Society. Avant Garden Society ya, itu kan mewadahi band-band indie ning Semarang. Terus ada siapa gitu, terus kayaknya maksudnya pada lingkup jenis musik yang sama. Aku pun bikin Semarang Greencore Cartel juga pada, nah maksudnya ini menjadi menarik ketika ini ternyata lintas genre gitu loh. Menjadi menarik karena itu sih. Lalu kalian nambahin mungkin di lain silakan. juga dari gemuruhnya sendiri juga ingin ingin nyari audiens di luar itu juga, bukan maksudnya ini nyari audiens dalam arti mencoba merangkum, terus juga kita pengen lihat anak-anak Semarang itu sebenarnya dia tertarik sama musik Semarang sendiri atau enggak, katanya ada wacana buat emang all genre campur-campur gitu. Ya mungkin lebih dengan pengkurasian ini tuh juga bisa menunjukkan karakter dari kolektif Gemuruh ini ya. Dan mungkin kalian ada rencana apa mungkin yang saat ini yang sedang dikerjakan? Oke. Kalau sebenarnya kita ada beberapa kerjaan dari Gemuruh sendiri emang, tapi yang masih tertunda sampai sekarang itu kompilasi dan juga Zen sih Mas. Jadi dari itu tahun kapan ya Sel? Awal tahun kemarin apa tahun sebelumnya ya? Jadi kita tahun sebelumnya tahun sebelumnya ya, berarti tahun 2020 akhir, kalau tahun 2020 akhir kita kerjain Zen dan juga kompilasi Mas. Jadi Zennya itu ya kurang lebih bercerita tentang Gemuruh bagaimana ya. Nanti mungkin lengkapnya di Zen itu kita mau nyoba menginformasikan juga dari media yang lain mana tentang Gemuruh sendiri. Tapi ya masih sampai sekarang ini masih belum masih tertunda, masih dikerjakan. Oke. Itu Mas 2021 awal. Oke. 2021 awal. Aku resonansi kritiknya Mas Pujo Nugroho si Pupung terhadap Gemuruh ketika Kongres Musik Kota yang terakhir ya. Maksudnya Gemuruh ini kan menurut Pupung itu waktu itu giat sekali menampung band-band tur yang dari luar kota, tapi itu kok kenapa tidak berbanding terbalik dengan keinginan dari teman-teman Gemuruh. Band-band yang ada di Gemuruh sendiri ini untuk kemudian melakukan tur keluar kota. Kira-kira yang mendasari kondisi, sekiranya apa yang dikatakan Pupung benar itu, sekiranya yang enggak mendasari kondisi tersebut apa ya, Kang Sel? Ya, monggo akak apa lagi Kang? Yo kamu. Apa? Aku mungkin yang mendasari ya yang udah ada sih, maksudnya yang udah dibilangin sama Akang yang waktu Kongres Musik Kota, mungkin karena satu kesiapan dari si band. Kesiapannya itu kan berarti kan masing-masing band ada yang patokannya single itu bisa aja tour, atau patokannya atau album. Tapi sejauh ini sih Mas, dari maksudnya dari anak-anak Gemuruh itu ada rencana si Disney itu mau tour. Mulai. Oh, Kalau nggak salah itu antara Maret atau April.
Maret April ini. Iya. Boleh. Sama ini sih, apa nambahin sedikit ya, mungkin per personal mungkin beda atau per band beda, tapi kalau aku memandang tour itu udah kayak lebaran, jadi memang kalau lebaran kan kita apa ya, biasanya itu bawa oleh-oleh yang nantinya kita bakal bagiin di teman-teman yang kita sambangi nanti lah. Mungkin kalau di band-bandan itu kayak oleh-olehnya tuh ya apa yang kita apa itu produk tadi yang emang kita lagi garap, terus nanti pas waktunya lebaran itu kita jalan-jalan senang-senang sampai kita bisa bagi-bagiin apa yang kita buat, yang kita serahin tadi itu sih. Jadi mungkin itu momen yang apa ya, yang menyenangkan, tapi emang perlu ada prosesnya gitu lebaran kayak gitu. Sakral ya Kak, sakral kok Kak. Sakral. Konteksnya sakral. Ini Tapi tetap Aku- jalan-jalan. aku jadi ingat ketika dulu itu ada namanya kolektif namanya Indo DIY Tour, yang itu dimulai dari mailing list dari Yahoo. Itu disitulah awal mula Indo DIY Tour itu untuk mulai membuka band-band yang dari luar negeri untuk datang di Indonesia, karena memang pada saat itu rutenya itu masih mencoba mencari rute, dan cara mencari rutenya adalah apa? Mengumpulkan kontak-kontak dari berbagai kota nih, dan dari situ ketika Indo DIY Tour ini terbentuk, kemudian terkumpullah ini kontak-kontak. Oh, ternyata ada yang dari Sumatera, jadi tidak hanya pada di Jawa saja, tapi sudah bisa di luar Jawa. Dan dari situlah mungkin aku pikir dari situ gig organizer atau promotor itu juga sangat berperan besar juga terhadap ini tadi perkara soal tur tadi. Dengan jejaring tur itu yang semakin kuat, mungkin barangkali dengan jejaring sesama kolektif organizer ini bisa akan jauh lebih luas. Nah, kira-kira kalau dari kalian sendiri jejaring untuk rute tour di Indonesia itu bagaimana sih sekarang ini? Bisa ceritakan, silakan. Untuk apa ya, untuk jejaring kayak gitu mungkin ini sih Mas, itu kan perkara database dan sebagainya, mungkin kami masih belum belum berpikiran ke situ, karena melihat kondisi dari band-band anak gemuruh pun belum sekencang itu untuk melakukan tour gitu. Cuma dari beberapa kolektif itu yang di sekitar kita udah ada lah, ketika misal ada temen yang bikin tur Salatiga dan sebagainya, kita tahu siapa yang kita bisa bantuin buat ngontak ke katakan si orang Salatiga itu gitu. Karena waktu kapan ya, aku agak lupa itu, anak-anak gemuruh itu terus apa ya, ada program kerja yang tidak tertulis gitu. Kalau misal ada teman-teman kolektif area Salatiga, entah itu Salatiga, Kendal, area sekitar situ, itu kalau bikin gigs kita usahain dari gemuruh itu datang gitu. Bukan sebagai media partner, tapi sebagai ya udah selayaknya kolektif kita support aja gitu. Ada program tidak tertulis kayak gitu sih ya, yang aku lihat ya. Begitu. Aku kira adalah perlu sih maksudnya membangun komunikasi dengan band-band tour yang sudah kalian terima, dan kemudian kalian organisirkan acaranya di sini, dan kemudian kalian membangun komunikasi untuk perkara rute yang diomongkan karena tadi. Aku kira itu adalah hal yang penting. Maksudnya mulai membangun perkara itu, kemungkinan mereka menjadi event organizer-nya ketika kalian membangun rute itu. Karena rute ini menjadi masalah yang penting, karena kemudian itu berkaitan langsung dengan biaya. Rute itu pasti akan berkaitan dengan itu. Dari pengalamanku kayak ngono. Oke, sebelumnya untuk kita lanjut lagi, saya mau menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudari yang
sudah menyaksikan Kaum Kera Podcast yang sekarang sedang teman-teman saksikan. Kaum Kera Podcast ini merupakan platform dari AK47 untuk kita bisa mengobrol dan bisa terhubung seperti ini. Dan saya sendiri sekarang pukul 2 pagi di Oakland, California, dan sedangkan di Indonesia sekarang sudah sore ya, mau menjelang maghrib. Semoga di sana dapat menjalani hari Minggu dengan damai, kata Ridwan Kamil. Oke, mungkin saya mau menyapa kawan-kawan yang lainnya. Siapa saja, kalian dari mana saja sih? Monggo silakan diisi di komentar ya. Kalian dari mana saja, atau barangkali kalian memiliki kolektif atau band dari mana, silahkan isi di komentar. Oke. Ini ada Daniel Aditya PR, Kangen Mas Kesit bersama produk Fu-nya. Fu itu apa sih? Nah, itu bisa ceritakan. Fu itu adalah minuman fermentasi dari Semarang ya, dan kebetulan yang ini. Jadi teman-teman kalau mau mencari minuman alternatif, bisa dicoba Fu-nya. Oke, siapa dari mana saja nih? Dari ini kan Kesit, Ponsel, dan Aka kan di Semarang, sedangkan saya di Oakland, California. Teman-teman yang masih menyaksikan, silahkan isi di komentar ya. Oke, mari kita lebih dalam lagi. Oke. Bikin deeper. Ayo bikin deeper. Oke, Sip, silakan bisa dimulai, Sip. Ya itu tadi sih. Aku maksudnya ya seperti awal omonganku tadi, gemuruh ini sekarang ini menjadi salah satu tonggak yang krusial sih di Semarang kalau perkara gig organizer gitu ya, terutama. Ya ada Ugirs juga, ada yang lain-lain juga, tapi gemuruh ini menjadi salah satu yang krusial karena energi mereka tuh yang aku sendiri nggak maksudnya energi mereka, maksudnya energi ini kan kalau di beberapa kalangan kok bisa ya energi seperti itu gitu loh. Energi itu kan penting ya bagi keberlangsungan gitu kalau menurutku. Nah makanya itu menjadi pertanyaan sebenarnya. Aku harap sih Akang dan Ponsel ini bisa menjelaskan sih. Walaupun mungkin konteksnya adalah kolektivisme dan kemudian kebersamaan, dan kemudian energi itu menjadi hal yang penting untuk dijaga, kesadaran itu kemudian tumbuh. Tapi aku ingin bertanya langsung kepada Akang dan Ponsel perkara itu. Kok bisa ya mempunyai energi sebesar itu dan kemudian tetap menjadikan gemuruh ini tetap berlangsung dengan bagus itu. Monggo Kang? Sedang pacaran toh, Kang? Ya. Tingkat Mas. Iya. Kalau untuk energi ya mungkin yang satu pertama ya karena kita senang itu Mas. Cuman aku ya kadang kepikiran sih, maksudnya nggak ada yang tahu juga kan bakal maksudnya seperti ini tuh sampai kapan. Terus kalau lihat kayak misal Mas Garna, Mas Kesit yang masih bergeliat di bidang ini, katakan bidang musik tuh, itu menjadi semangat atau hal lain yang memicu buat mereka aja sampai maksudnya masih bisa jalan gitu, masa aku berarti ya harus mengupayakan supaya bisa. Nah banyak semacam-macamnya, kayak misal makanya ada beberapa hal yang di gemuruh lakuin tuh, salah satunya dengan kalau ini kita balik ke gigs ya Mas, salah satunya untuk menjaga energi itu. Kalau misal gigs kita kita kan emang berawal dari kolektif, yang artinya kalau misalnya gigs ini awalnya katakanlah awalnya urunan lah, jadinya kalau gigs kita rugi pun ya kita baliknya ke urunan, tapi kita mulai berpikir gimana caranya biar bisa sustain sendiri, terus mengurangi teman-teman yang
misal mengeluarkan apa biaya atau apa, makanya kita masih tetap menjunjung tiketing gitu supaya teman-teman tuh sadar bahwa tiketing tuh penting. Karena kalau saat teman-teman yang enggak nerobos itu alias mereka beli tiket, otomatis kan untuk event organizer itu apa ya, katakanlah bukan rugi ya, mungkin untuk kerugiannya maksudnya ruginya itu bisa berkurang, jadinya itu akan mengurangi, jadinya saat ada laba dari kita pun akan dikumpulkan untuk kedepannya, gigs ke depan. Jadi untuk merawat energi tadi, hal-hal yang kayaknya mengurangi energi lain tuh kita upayain. Mungkin biasanya agak ribet ya, tapi biasa. Ini nggak apa-apa, santai. Ada kan? Santai. Ayo Sel, tambah itu Sel. perkara energi sih yang kita lihat ya, satu yang tadi Akang udah sebut, emang emang kita jalannya dengan suka gitu. Terus dilalah alhamdulillahnya itu di Gemuruh Gigs itu ada beberapa orang yang udah ada, kalau misal urusan artwork di Gemuruh itu ada Tendi gitu. Jadi di dalam Gemuruh itu memiliki skillnya masing-masing gitu Mas. Kayak tadi si siapa Panji Satrio itu dia skillnya itu perkabelan dan kelistrikan. Jadi ketika ada acara misalnya ada trouble, ya udah urusannya dia gitu. Perkabelan dan sebagainya. Jadi Terus apa lagi? ada cerita unik Mas. Ada cerita unik kalau masalah listrik. Jadi kita buat gigs tuh Mas di taman kota namanya Taman Wilis. Itu listriknya otomatis ya Mas. Listrik otomatis tuh nyala tuh kalau hari itu udah gelap. Sedangkan kita butuh itu sore hari. Kita butuh listrik di sore hari, dan itu stop kontak di taman itu nggak ada yang nyala. Terus teman kita si Paji ini, nah kebetulan tadi yang dibilang Ponsel, dia kan emang bekerjanya di bagian listrik dan dia bekerja di listrik juga. Nah dia nyari apanya ya, panelnya itu panel otomatis yang membuat listrik itu hidup, diakalin supaya itu hidup lebih cepat gitu Mas. Kayak gitu. Sebenarnya agak kriminal sih ya. Itu kan ruang publik. Itu ruang publik, harusnya fasilitasnya dia nggak menyala. Harusnya menyala dan bisa diakses. Basis mikirnya gitu sih kalau Ya itu salah satu cerita unik dari situ sih. Iya. Mungkin juga terkait workflow ketika dari Gemuruh itu bikin gigs itu pun menurutku salah satu hal yang pinter dalam tanda kutip pinter, karena kadang itu kan di Gemuruh Gigs itu anak-anaknya ya ada yang bekerja, ada yang kuliah gitu. Jadi sistem kerjanya itu jatuhnya kayak shift-shiftan. Kalau misal pagi loading dan sebagainya, misal ada beberapa anak yang nggak bisa, di backup. Kalau misal ada yang kerja malam, di backup. Sistem itu backup-backupan. Mungkin kalian itu, karena aku melihatnya kolektif kalian itu tepatnya itu kalian itu promotor gitu loh. Iya, Karena kalau motor sih. Kalian juga mempromosikan band kan. Jadi tidak hanya mempromosikan band, tapi juga mengorganisasi. Tapi itu adalah kolektif Gemuruh ini akan menjadi yaitu mungkin akan sangat ditunggu ketika kalian nanti setiap ada zin itu nanti zinnya itu akan bisa menjadi catatan atau media sendiri untuk Gemuruh. Karena saya yakin dengan adanya kolektif promotor dan juga tim produksi, atau mungkin kalian mungkin sudah ada beberapa yang lainnya yang sudah terhimpun secara organik seperti ini, keresahan apa sekarang yang sedang terjadi? Apa ya Kak, dalam waktu sekarang gitu, kira-kira apa ya yang masih menjadi ganjalan bagi Gemuruh Gigs? Apa ya yang ini kok kira-kiranya belum ideal dan harus diidealkan gitu loh? Mas, ini mungkin akan kalau misal bisa nambahin dari Gemuruh Gigs masih dalam tahap merangkak buat gimana caranya dari Gemuruh Gigs itu tidak menariki regis untuk suatu band. Syukur-syukur kalau emang ada uang lebih, kita bisa bayar si bandnya itu.
Ya setauku itu mungkin dari Akang bisa nambah. Ya nanti saya nanti apa sih mah bilangnya. Lu kok bilang wah Ya itu pas dari Kemurukis masih mengusahakan gimana caranya kita buat ngebayar si band itu dengan apa ya, dengan pantas lah. Kita masih apa ya, masih jadi concernnya kita karena dari Kemurukis pun ada beberapa band yang dari Kemurukis pun ada beberapa anak yang main band ya, concernnya yaitu gimana caranya agar si band itu tidak usah rektis dan bisa mendapatkan istilahnya bayaran yang pantas, nggak cuma main doang. Itu sih yang apa ya, yang mencoba kita usahakan. Mungkin Oke, prosesnya ya. nggak langsung katakan dalam satu fix si band bisa mendapatkan bayaran 500 dan sebagainya. Karena Iya. menurut aku pribadi sesuatu hal yang apa ya, hal yang perlu diusahakan dan itu menjadi PR buat jaga tadi ekosistem buat berputar terus. Iya. Aku pun ya juga teringat ya ketika dulu memulai untuk akhirnya membikin gig gitu loh. Terutama memang karena ada teman-teman yang seperti kegelisahan kalian, ada teman-teman ataupun juga kalian pun ingin atau juga untuk bereksperimen ya. Pada saat itu saya mulai untuk mungkin yang paling beneran mulai agak besar, bukan agak besar ya, mulai cuman memakai tempat itu tahun 2003 itu di Ventura Skatepark. Pada saat itu juga mungkin barangkali dari Indo DIY Tour itulah akhirnya ada band Malaysia di situ, ada Second Combat sama satu lagi siapa sih, Second Combat sama satu lagi ada. apa ya? Jadi Aku kok di situ akhirnya mulai ada kepikiran untuk mulai untuk tidak hanya band-band lokal saja atau mungkin dari band ini, tapi mulai untuk band-band luar. Kenapa? Karena memang di Semarang ini kita membutuhkan simpul untuk rute yang lainnya, karena sempat saya lihat kan juga ada beberapa band keluar gitu, tour gitu, sepertinya Semarang terlewatkan gitu. Ini terlewatkan ada apa? Kenapa? Gitu. Apakah ada ada komunikasi yang terputus atau bagaimana? Nah, mungkin Kesep bisa ceritakan juga bagaimana cara pada saat dulu awal membuat gigs juga, lalu apa yang dihadapi pada saat itu dan tahun berapa? aku sih mulai maksudnya kenceng bikin gig sih sejak di Cempeda itu sih. Maksudnya pantikannya memanfaatkan ruang saja ya waktu itu ya. Kemudian mulai ini bisa nih dibikin gig dalam skala kecil untuk menghidupkan dinamika ya. Waktu itu pikiranku sederhana itu, biar ada suatu dinamika tersendiri dan ruang ini termanfaatkan. Dan kemudian itu berlanjut malah menjadi sebuah candu tersendiri. Membikin gig itu sebuah candu tersendiri kalau waktu itu ya, ketika energi masih gede dan kemudian aku harus bikin gig terus gitu. Ternyata itu bisa menjadi istilahnya aktualisasi diri ya, seperti itu. Aku ingin sedikit membahas perkara Ventura tadi. Ventura ini menjadi menarik karena waktu itu perkara ruang itu kan juga menjadi masalah yang pelik ya waktu itu. Maksudnya kita tidak akan menemukan coffee shop yang sangat kolaboratif seperti zaman sekarang, misal waktu itu. Dan kemudian kita cuman taunya ya tempat-tempat seperti Ventura ini. Ventura ini menjadi menarik karena mereka tidak menerapkan syarat-syarat yang terlalu membebani waktu itu. Setauku mungkin waktu itu Bagol Fingerprint ya, Yudi Bagol yang bekerja di situ juga. Kemudian pintu mereka menjadi terbuka untuk kita sering membuat acara di situ. Dan aku ingat betul sih, kayaknya di Ventura ini kemudian jaringan teman-teman Semarang dengan teman-teman luar negeri ini mulai terbentuk di situ. Karena setauku di situ memang kemudian teman-teman dari Singapura, Malaysia tuh mulai terkoneksi dengan teman-teman Semarang waktu itu.
Yang sebelumnya mungkin kemudian- belum pernah ya. Terus kemudian itu berlanjut setelah Ventura, beberapa kali band Malaysia, kemudian ada Cassandra itu band metalcore, dan kemudian Cassandra. setelah itu uh, uh, saya pada saat itu saya sama Bandrek itu anak Bandrek, sastra Undip. Nah, Iya. itu kami berdua itu mencoba bikin untuk band-band yang akhirnya dari Ventura kemudian ke Hours Cafe. Nah, kalau Hours Cafe karena itu coffee shop ya, jadi tidak bisa yang musiknya kenceng-kenceng. Tetapi AK47 sempat launching di situ. Gitu. Launchingnya di situ. Kita ceritain soal tersebut ya. Tapi di Hours Cafe itu akhirnya saya juga beberapa akhirnya band luar negeri seperti Malaysia, terus kemudian New Zealand, Mr. Stereo Assembly, yang dimana tahun 2019 yang lalu AK47 ketemu di Kuala Lumpur gitu. Jadi kita ketemu lagi di sana. Jadi perjumpaan seperti itulah yang akan bisa terjadi mungkin akan terjadi pada kalian gitu loh, yang bisa bertemu dengan orang-orang yang dulu yang pernah kita organize gitu, bisa bertemu, dan itu yang akhirnya di Hours itu yang ya tidak bisa bertahan lama juga karena akhirnya tutup, kemudian mencari tempat lagi untuk mencari tempat untuk terutama untuk band-band tidak hanya dari luar negeri ya, maksudnya dari luar kota juga gitu ya. Monggo silakan kalau mau kesit nambahin. Jadi maksudnya ya itu tadi sih, maksudnya seperti yang kamu omongkan bahwa perjumpaan itu sebaiknya dimanfaatkan gitu. Maksudnya dipergunakan sebaik-baiknya untuk, aku kira kan seperti yang diomongkan tadi, rute ini kemudian menjadi penting karena berkaitan langsung dengan biaya produksi tour gitu, ketika sebuah band ingin melakukan tour gitu. Makanya perjumpaan ini ketika kalian Gemuruh ini mengorganisir sebuah gig untuk band luar kota yang sedang tur ke Semarang, perjumpaan seperti itu dimaksimalkan dengan menjalin komunikasi dan semacam ajakan untuk bekerja sama dalam konteks yang timbal balik gitu. Aku kira itu akan menjadi hal yang ideal bagi Gemuruh, karena band-bandnya juga bagus-bagus kalau aku melihat ya, maksudnya kayak Wall itu sekarang menjadi highlight di Semarang kan. Maksudnya berarti setiap acara selalu main gitu loh. Kamu akan melihat Wall di mana-mana. Gitu. Musiknya memang bagus, tidak dimungkiri bagus. Makanya musik Wall itu bagus sekali. Gitu. Ini ngomong. Kalau ada tanggapan dari Akang dan Ponsel. Kalau dari kalian sendiri, kalau silakan kalian mau menanggapi yang mana dulu nih? Mungkin yang itu Mas, yang berkait database. Setahuku database belum yaitu belum jadi konser, tapi dari beberapa anak emang udah ada terkoneksi. Kayak yang sering itu si Akang ya kan. Yang maksudnya yang bagian kontakan. Mungkin PR-nya yaitu belum dijadiin dalam satu folder atau file yang sama. Jadi masih pasarannya masih terpencar belumnya. Emang pendataan secara proper. Pendataan yang emang proper gitu. Masih Selain pendataan itu, aku kira adalah perlu untuk menginisiasi komunikasi, Sel. Maksudnya bukan sebuah hal yang tabu juga untuk menginisiasi komunikasi. Maksudnya jika mungkin mereka memang kok kayaknya agak malu-malu atau sungkan, bagaimana diinisiasi saja komunikasi. Itu perlu menurutku. Terima kasih atas sarannya Segera dan Mas Kesit. Sama-sama. Ya, mungkin sambil menunggu akan ada teman-teman yang lain. Enggak kan ya pas sedikit ini gimana? Akan nambah mungkin. Enggak, mungkin yang tadi perihal teman-teman yang tur ke Semarang ya, yang kita lakuin ya tadi tukeran kontak, terus
masih tetap kabar-kabaran sih Mas, malah kadang ya mereka yang menanyain ayo kapan main kayak ya cuman dari kita aja, oh iya nanti seperti itu sih. Iya. Selesai. Oh iya, sambil tak ini apa? Aku lupa menyampaikan ya. Nek misalnya pas nggak ngomong gitu di mute ya. Oh siap. Nah, Oke. ya. Oke, apa mungkin sambil menyapa teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak di Kaum Kera Podcast yang episode yang ke-9 ya. Ke-8 apa ke-9 tadi loh? Lali tau bau. Atau Ke-8 Gar. ke-8 ya. Ke-8. Jadi Iya. ke-8 ini kita mengobrol bersama Ponsel dan Akang dari Gemuruh Gigs. Gemuruh Gigs ini adalah kolektif yang telah mengorganisir dan menggelar beberapa acara musik di Semarang. Terutama memang mereka sangat cekatan sekali melihat band-band baru yang bagus, dan itu mereka mempromosikan dan coba untuk mengkonsolidasikan mereka sebagai mungkin ada rencana-rencana kompilasi dan sebagainya itu ya. Mungkin bisa ceritakan juga mungkin dengan adanya saya kan wis suwi ya terakhir ning Semarang ya 2019, jadi aku ya wis tak ngerti ki acara ning Semarang ki seperti apa gitu tuh ya. Paling hanya melihat dari di media sosial ya, tapi belum melihat seperti apa sih band-band gitu loh. Dan mungkin kalau dari kalian mungkin bisa merekomendasikan band-band baru atau mungkin band-band yang perlu teman-teman yang sedang menyaksikan ini mungkin yang belum tahu bisa kalian rekomendasikan, silakan. Tidak, aku mungkin Camp band-bandnya Mbak Oki itu ya menurutku salah satu ketika aku melihat dan mendengar itu kayak salah satu negara aja sih. Oh ya, Sorry. Bisa di apa? Siapa ini? Camp. Famcam. Oke. Itu ya itu aku melihatnya itu sesuatu hal yang segar gitu di Semarang. Karena Iya, kenapa? segar karena secara musiknya gitu. Musiknya itu loh. Oh. Maksudnya Kenapa? bisa dijelaskan gitu. Gimana, kenapa itu membuat ini gitu. kadang kalau deskripsiin suatu kan agak susah. Maksudnya gampang ya, musiknya kira-kira terpengaruhnya dari apa gitu aja, Ben. Kita ada gambaran aja. Ya sebatas referensiku sih yaitu ada rasa indie popnya, ada rasa rocknya juga masih ada, kencengnya masih ada. Iya. Oh, oke. Di gabungan dari beberapa itulah genre. Mungkin dari apa? Iya. Oh, musik indie pop gitu ya? Atau apa, indie? Ayo oke, Sel. Lu kok hilang Ponsel? Ya aku taunya cuma itu sih Mas muliknya karena terlalu sering mulik band-band metal soalnya. Mungkin dari akal bisa nambahin band yang lain kan. Iya, kalau untuk band-band baru di Semarang tuh ya tadi salah satunya Famcam, terus ada lagi namanya Faed. Mas Faed itu kalau aku dengernya sih mereka memainkan musik kayak shoegaze gitu. Kebetulan mereka itu anak-anak remaja yang baru lulus sekolah dari SMA. Aku kebetulan jarang sih nemuin anak-anak yang baru maksudnya awal kuliah band-bandan tuh jarang. Maksudnya di aku yang sekarang ini aku lihat tuh mereka salah satunya yang band-bandan dan rekaman maksudnya memproduksi sebuah lagu itu namanya Faed. Aku dengerinnya sih mereka mainkan musik shoegaze. Habis itu yang baru lagi itu ada Trap Inside tuh hardcore. Kalau harus nyebut hardcore-nya apa?
nggak tahu ya mungkin ya. Tapi Oke. itu pecahan dari band teman-teman Ertet mungkin Ertet yang kemarin Oh, lagi apa Ada aja yang vakum ya jedes dulu, terus beberapa teman-teman itu bikin Trap Inside itu. wow. Tapi Oke. itu menarik sih, Mas, mereka apa ya menariknya karena mungkin aku di zaman itu ya aku baru rekaman tuh baru semester berapa itu, mereka baru lulus SMA itu deh mulai untuk itu rekaman itu. Dan musiknya kalau buat aku sih ya aku suka mendengarnya, mungkin nanti bisa didengarkan. Baik. Itu Mas, Iya. Mas yang FMC dibalas sama Mas Isa gitaris. Oh iya. Tadi Oh ya tadi apa coba kita baca nih. Kalau boleh nambahin apa musiknya yang dimainkan Femcem termasuk baru di Semarang gitu. Oke. Iya. Termasuk baru. Indie gado-gado. Oke. Oke lah Itu indie juga. gado-gado. Apa mungkin indie. Ya, oke nanti teman-teman kalau ini bisa cek di Femcem dan mungkin kita akan tunggu dari mereka mungkin ada link gitu Bandcamp atau apa di Instagramnya, nanti silahkan di komentar ya. Kira-kira kalau teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang pun silahkan ada kira-kira yang band baru yang perlu kita cek, monggo silahkan diisi. Sebenarnya dalam konteks Gemuruh Geek ini kemarin Pijar itu juga berminat untuk membicarakan apa kolaborasinya dengan Gemuruh Geek waktu perilisan EP mereka itu Rakarma itu. Rakarma ini lumayan menarik karena membungkus stoner doom-nya itu dengan nuansa psychedelic kan. Itu yang menarik sih. Maksudnya itu lumayan segar juga di Semarang. sama konteks lirik kan aku juga ngeband juga sama si basisnya, konteks liriknya apa ya, luar angkasa gitu Mas. Iya, Ngomong. Rakarma ini ya rame. Aku kayak heran no. Maksudnya Gemuruh Geek membuat sebuah acara musik di bawah flyover ya. Aku belum punya track record gitu. Maksudnya menjadi menariknya di situ. Sebuah track record di dekat sebuah kampung nelayan yang setiap harinya digempur rob gitu dan rame. Antusias teman-teman untuk datang itu tinggi kan. Oke. Menyenangkan. Oke, itu juga aku jadi ingat ya, baru saja semalam itu ada acara hardcore punk di sini ya di Auckland, itu tuh di BART. BART itu adalah kereta cepat di Bay Area yang menghubungkan Auckland, San Francisco, terus ke Bay Area itu. Dan itu mereka langsung membawa generator kecil, bawa drum, gitar, langsung masuk di bar. Jadi mereka langsung mereka juga menggunakan sosial media untuk acaranya di sini nih, jebret. Dan mereka langsung memutuskan untuk ke dalam masuk ke kereta cepat tersebut. Kamu bayangkan itu semua itu isi ruangannya itu isinya penuh dengan mereka yang menonton gitu, sangat chaos sekali. Tapi di situ menurutku itu sangat historis sekali ya, ketika orang melakukan hal-hal yang nekat seperti itu gitu. Akhirnya pun mereka ditangkap gitu loh. Ditangkap ini tapi mereka itu kayak memberi bisa berani untuk berisiko seperti itu, apalagi di dalam kereta. Di dalam kereta nggak bisa kepikiran juga kan orang kok bisa sampai bikin. Jadi sebenarnya penggelaran acara yang di tempat-tempat yang tidak biasa itulah yang akan menarik sih menurut saya. Iya. Tapi Mas, mungkin kilas balik beberapa anak gubernur itu kan sempat bikin acara juga, itu salah satu yang jadi venue-nya itu tempat buat senam. Dan salah satu pengisinya ya itu Mas Keset ya Game Green itu tempat senam Kapan? yang Iya. yang samping itu isinya semua kaca tapi anak-anaknya pada mosing gitu. Jadi panitia jagain kaca biar nggak pecah. Iya. Iya itu turnya busuk tahun 2020 kalau nggak salah.
2020 ya. Sebuah tempat senam sebuah tempat senam dipergunakan Gemuruh Geek ini untuk mengorganisir rangkaian turnya Busuk. Dan kemudian tempat senam itu kan sangat akrab dengan kaca gitu kan, di samping kanan kirinya gitu, kaca besar yang menempel di dindingnya itu, dan teman-teman itu sibuk menjaga kaca itu karena crowd-nya ini sedemikian padat ya, padat sekali. Jadi teman-teman sangat khawatir tentang itu. Itu menarik sih. Oke, ini baca ini ya, beberapa di komentar, di kolom komentar. Dan teman-teman yang sedang menyaksikan, kalian berasal dari kota mana? Silahkan diisi komentar ya. Atau mungkin juga ada kolektif atau band yang ingin kalian rekomendasikan. Kami ingin bagikan kepada teman-teman yang lainnya di sini. Oke, sebelum kita mengakhiri Komkera Podcast yang ke-8 ini, mungkin 5 menit ke depan ya, 5 menit ke depan kita akhiri. Mungkin sebelumnya dari Ponsel dan Akang bisa sedikit, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum ini, mungkin soal mungkin ada keresahan yang ingin dirubah gitu, atau keresahan sesuatu yang ada sesuatu yang gemeske dan perlu untuk kalian sampaikan gitu. Nah apa? Feel free Kang Sel. Akang. Aku apa ya keresahannya? Ya kalau ini emang lagi mungkin awal tahun lagi euforia awal tahun, masih belum begitu gigsnya, masih belum begitu muncul, cuman besok kayak udah mulai rame lagi. Dan mana itu aku kepikiran pas di jalan mau aku tanyain sih. Jadi dulu itu aku berangkat gigs, apalagi yang awal tahun pindah di Semarang itu, aku lihat postingannya itu di media partner itu di Semarang on Fire. Jadi dulu kalau aku mau malam mingguan itu, kalau yang aku pantengin itu Semarang on Fire. Jadi ngelihat jadwal itu di Semarang on Fire. Terus aku nanya ke beberapa teman kemasku juga, ternyata dia dulu juga di zamannya itu lihat berita gigs di Semarang tuh di Semarang on Fire. Jadi mungkin Semarang on Fire jadi media yang sebenarnya cukup penting sih untuk menyebarkan kabar gigs di Semarang. Mas sekarang sayang sekali nih Mas, karena itu sebenarnya mungkin sisan wae mau aku kasih terbuka, Semarang on Fire terbuka untuk siapapun yang mau ngurusi, silakan. Nah, tak dikei pasportnya karena silakan dapat pastinya untuk promosi itu untuk apa, silakan. Nanti bisa diisi, kalian pun juga bisa dielaborasikan bahwa Semarang on Fire itu milik komunitas, bukan milik siapa-siapa. Jadi itu pun jika itu merepresentasikan memang itu adalah Semarang hari ini ya, itu silahkan gitu loh. Karena Semarang on Fire sendiri dimulai dulu, awal mulanya dari kita ingin untuk berbagi gitu, melalui memulai webzine kan, dari webzine, dan kemudian masuk ke Instagram, dan kemudian kita kepikiran dulu pernah bikin zine tapi nggak pernah terjadi. Tapi kalian kalau misalnya ingin ada yang mau meneruskan Semarang on Fire, sangat terbuka sekali. Monggo silakan. Nanti tak kasih passwordnya. Tertarik kan Sel? Menyenangkan loh itu. Tinggal karena nanti aku pikir juga proyeksiku Semarang on Fire ini adalah estafet gitu loh. Jadi sebelumnya kan oleh Afri yang yang mengurus, dan kemudian saat ini masih belum ada yang bisa untuk mengurusi. Nah, silakan, ini sudah disampaikan. Terus paling gitu ya, mungkin kalian ada ini kritik tertentu, otokritik atau tentang di Semarang sendiri atau dalam pengorganisiran gig selama ini, baik dari kalian atau mungkin dari organizer yang lain. Silakan.
anak bingung malah Ayo saya. ngobrol ya. Mungkin keresahannya ini sih mas. Kalau orang sih dikritik ya, orang sih dikritik. Buka keran-keran ini sih apa ketersediaan mungkin dari tempat ya, ketersediaan dari tempat itu yang dari teman-teman kolektif yang masih agak susah. Maksudnya ketersediaan tempat itu dalam arti alternatif tempat, nggak cuma satu doang gitu. Itu terus mungkin apa ya, buat atau lebih ini sih maksudnya itu aku sempat nyimak juga ketika Mas Kesit berbicara di Kongres Musik Kota itu, menurutku ya sekarang belum apa ya, belum apa ya Mas, yang terkait kritik terhadap suatu karya yang gitu itu kan Oh, budaya kritik. budaya kritik terhadap suatu Budaya karya kritik ya. itu sih yang mungkin apa ya itu Ya, ini jadi kemudian suatu keresahan dari aku yang juga band-bandan sekaligus dari aku yang sebagai apa ya, yang terlibat di kolektif. ya aku pikir maksudnya seperti tadi apa tawaran Garna untuk mengelola Semarang on Fire itu bagus, walaupun mungkin konteks Akang pada publishing ya. Tapi memang harus diakui bahwa Semarang on Fire itu jangkauannya memang lebar sekali gitu. Dalam konteks ini sebenarnya ketika tawaran itu diiakan oleh teman-teman siapapun itu, kemudian menambah fungsi dari Semarang on Fire yang jangkauan publishingnya sudah lebar ini, membudayakan budaya kritik di Semarang on Fire atau mungkin media-media musik lainnya yang ada di Semarang, karena bagiku itu menjadi hal yang sampai sekarang belum terbangun dengan baik dalam konteks skena musik neng Semarang itu. Budaya kritik itu belum, aku bahkan mengira belum pernah belum pernah terbangun dengan baik gitu loh. Aku pikir itu mulai untuk dimulai gitu. Bahkan mungkin jika Gemuruh mungkin Kalian akan menjadi pelopor. Iya, jika kalian memulainya mungkin kalian akan menjadi pelopor. Salah satu hal yang mungkin perlu untuk dikikis itu adalah perasaan ewuh pakewuh dan sungkan itu tadi. Gitu. Tanpa melupakan konstruksi berpikir kritis ini bagaimana sih sebenarnya itu. Itu menurutku penting. Itu bisa dimulai dengan Gemuruh Geek dan medianya, mungkin jika terpikir untuk membuat medianya sendiri. Mungkin perlu untuk dipikirkan di ranah berpikir kritis gitu loh. Dalam konteks musik, skena musik di Semarang. Karena aku merasa belum pernah berhasil membangunnya. Serius. Itu kemudian menjadi penting karena itu menjadi penggerak dinamika tersendiri sih. Ya, itu juga mungkin itu yang kami rasakan juga ya, sehingga kalian yang kalian bisa memberikan informasi misalnya band-band yang sedang muncul saat ini, itu akan sangat penting bagi tidak hanya di Semarang, tidak hanya di Indonesia, atau bahkan dari luar negeri, atau mungkin imigran seperti saya ini yang di luar itu mungkin juga ingin tahu juga. Itu berasal dari ekosistem yang terbentuk dari pengorganisiran acara pentas yang sehat ya. Tidak hanya sehat tetapi juga bisa tidak hanya memberikan penampilan hiburan, tetapi juga bisa membangun roda ekonomi juga yang nantinya ini bisa saling mutual. Begitu ya. Terima kasih banyak kawan-kawan semua yang sudah menyimak Kaum Kera Podcast bersama kolektif Gemuruh Geeks oleh Akang dan Ponsel. Dan terima kasih banyak juga dengan Kesit yang telah menjadi co-host untuk Kaum Kera Podcast. Bagi kawan-kawan yang terlewatkan, yang atau baru mampir, nanti bisa dicek di YouTube channelnya AK47 Grind. Nanti kalian bisa menyaksikan episode Kaum Kera Podcast sebelumnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga hari Minggu kita berjalan dengan damai. Baik, terima kasih. Salam. Yo, Kansel. sampai ketemu lagi Mas.
Thank you, Kang. Sampai bertemu lagi.